bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Saya sebenarnya passionnya tidak di pupuk, tapi saya punya pabrik pupuk karena menghasilkan uang. Ya. Sama, ada yang gadgetin itu ya, YouTuber itu ditanya apakah passionmu ada di IT, kok koprak-koprak soal handphone. Saya sebenarnya nggak punya passion sama sekali di IT, di handphone. Tapi saya bikin review kok laku, viewernya banyak, menghasilkan uang, ya udah saya terusin aja. Enteng aja deh jawabnya. Jadi kalau Anda pengen tahu indikator bisnis salah satunya adalah baik atau tidak, dia create profit atau tidak. Selama itu menghasilkan profit, masih go ahead lah ya, go ahead. Tapi kalau sudah, walaupun itu passion, walaupun itu seneng, tapi sudah tidak menghasilkan profit, bahkan terus rugi, dan ruginya terus menerus sampai Anda sudah tidak kuat, ya buat apa bertahan, betul ya? Oke, ini pertanyaan dari Tiana tadi ya. Oke, ada lagi yang tanya langsung Mbak Dela? Mohon di lead. Ini Pak, ada Ya, Mas Riko? You are unmuted. Ya, Mas Riko, sorry. Mas Riko? Ada apa, Mas? Ini Riko Unila. Ada pertanyaan Pak dari Fajri Uin Jakarta. Oke. Ini proses dalam kondisi COVID, ini harga bahan baku meningkat. Bisnis apa ya? Apakah kita wajar dalam meningkatkan harga? Apakah berpengaruh terhadap konsumen, terhadap pembeli? Bagaimana caranya mengantisipasi? Oke, Mas Fajri, bisnisnya apa, Mas? Ketik, Mas, ini, Mas. ya tuh kuliner. Kuliner, ya, oke. Ya. Bisnis kan cari untung ya. Bisnis cari untung, betul? Setuju, Mas Fajri? Betul, setuju. Tapi long term, ya, setuju ya? Long term, ya. Artinya opsinya jadi banyak. Kalau orang punya daya tahan yang luar biasa, orang boleh rugi loh. Contoh awal-awal mie sedap dijual murah nggak? Murah ya. Jadi orang boleh rugi. Tapi setelah itu dia ambil untung. Gitu. Nah, kita sebagai pebisnis awal, hidup kita ini dari margin, dari profit. Tapi ketika harga pokoknya naik, apakah wajar menaikkan harga? Yes. Jawabannya yes. Wajar ya. Wajar. Namun, perlu kita benar-benar hati-hati apakah termasuk price sensitive atau tidak produk atau customer kita ini. Price sensitive artinya harga naik dikit orang meninggalkan kita. Itu price sensitive. Beras itu price sensitive. Gula itu price sensitive. Indomart sama Alfamart nggak berani selisih 1.000 gitu, nggak berani. Karena orang menganggap wah dia mahal nih, gitu ya. Gara-gara cuman gulanya aja yang mahal. Nah, kalau Anda jualan makanan dinaikin 1.000 dia pindah ke warteg, berarti strateginya belum tentu harga dinaikkan, tapi bahan pokoknya yang bisa kita mainkan, betul ya? Misalnya telurnya lebih kecil gitu ya, berasnya kurangin dikit, itu biasanya permainannya di situ kan, atau dimodifikasi telurnya supaya gede dicampur dengan kelapa ya, kayak telur dadarnya nasi Padang tuh kan gede-gede tuh, kira-kira begitu Mas. Jadi sebenarnya harganya kelihatannya tetap, tapi sebenarnya cost atau COGS, cost of goods sold, harga pokok produksi Anda yang
kurang. Jadi pertahankan marginnya tuh. Misalnya saya ambil untung 1.000, saya nggak mau naikin harga, right? Tapi ya turunin kualitas. Walaupun semua ada resikonya ya Mas ya, semua ada resikonya. Jadi ada baiknya dikomunikasikan juga ke customer gitu ya. Kalau barang-barang naik. Nah, strategi menaikkan harga itu kan bisa bertahap. Misalnya gini, selama ini Anda beruntung 500 perak per porsi. Karena harga pokok Anda naik, Anda jadi 400 perak. Supaya kembali ke 500, Anda naikkan dulu 50 perak harganya. Jadi marginnya jadi 450, belum ke 500 kan? Syukur-syukur naikinnya dikit 500, harga pokoknya turunin 500. Jadi tetap marginnya tetap. Ya, setelannya di situ Mas, siapa tadi yang nanya? Mas Fajri ya. Setelannya adalah menaikkan harga, menurunkan harga pokok. Kalau Anda cuma berstrategi menaikkan harga, nanti kelihatan, kok mahal gitu ya. Harus punya dua strategi. Nah, harga pokok itu terdiri dari raw material, packaging material, direct labor, factory overhead. Jadi kalau restoran artinya bahan pokoknya, raw materialnya, beras, lauk pauknya, direct labor berarti pegawainya, gaji pegawainya, gitu kan? Kalau pegawainya lebih murah berarti atau kerjanya lebih produktif, harga pokoknya bisa turun. Direct labor tadi, factory overhead itu macam-macam ya. Bisa nanti kalau di situ masuk misalnya harga gas, listrik, gitu kan, sewa tempat, nah kira-kira gitu. Jadi Mas hitung terus, hitung lagi saja strateginya. Yang jelas short term boleh marginnya dikurangi, long term tetap pertahankan di situ. Jadi Mas bisa naikin harga atau mengurangi harga pokok produksi ya, atau dua-duanya. Oke, mudah-mudahan memberi inspirasi Mas Fajrin. Silakan. Sama-sama. Ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan dikit ya. Lanjutkan. Oke. Jadi teman-teman, setiap langkah mundur adalah pembelajaran. Jadi kalau sekarang ini teman-teman ada hambatan untuk menjalankan bisnisnya, itu adalah pembelajaran ya. Bagi orang yang pantang menyerah ya. Jadi memang sebenarnya sesuatu yang tidak membunuh kita itu benar-benar akan menguatkan kita. Ya, saya pernah mengalami juga di masa seperti teman-teman ya. Saya masih kuliah semester berapa, dapat pinjaman dari Metropolitan Finance, bikin sebuah lembaga pendidikan, dan akhirnya tahu sendiri kalau teknologi itu kan gila-gilaan ya. Saya juga pernah punya warnet, ya tutup gitu aja begitu orang sudah kayak sekarang warnet mana bisa laku ya. Jadi setiap kegagalan itu adalah pembelajaran buat kita. Ya, teman-teman, Anda akan sangat rugi jika kondisi sekarang ini Anda tidak belajar. Jadi pelajari benar, Anda yang lebih tahu bisnis Anda dibanding orang lain. Anda yang udah tahu banget jerohannya, bagaimana produksinya, bagaimana biaya produksinya, kemudian market teman-teman ya. Ya, jadi sukses itu pilihan ya teman-teman. Jadi Anda bangkit atau tidak bangkit itu pilihan Anda. Nah, sukses itu keputusan Anda apapun kondisi Anda. Sekarang Anda mungkin ibaratnya dalam persimpangan jalan. Saya mau lanjutkan bisnis ini atau tidak. Saya mau ubah bisnis ini atau tidak. Saya akan modifikasi bisnis ini atau tidak. Atau justru Anda bisa berpikir seperti ini. Selagi seperti ini, orang-orang yang tidak kuat, yang tidak mendapatkan motivasi, yang tidak mendapatkan suntikan, yang tidak mendapatkan dorongan dari teman-teman, dia akan roboh. Inilah saat yang bagus, yang baik buat saya bertahan, karena kompetitor Anda sekarang sedang juga melakukan atau mengalami hal yang sama, betul ya? Anda punya restoran sebelah Anda juga sama, ya. Anda punya bisnis printing, orang yang lain juga sama. Ya, lakukan hal baru. Oke, ya kita sharing lagi teman-teman, sharing lagi. Jika ada yang
Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan bisa jadi menginspirasi orang lain ya. Silahkan Mbak Dela atau Mas Riko Pandu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan Pak dari Naim, ini bagus nih. Oke. Saya mau sampaikan langsung nggak? Boleh silahkan sampaikan Mas. Coba di unmute. Silakan. Ya, baik, suhu saya ingin bertanya. Oke. Oh ya, masuk. Jadi bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan mental di masa pandemik atau mungkin hal-hal yang tidak bisa dikontrol? Karena kalau dari seseorang yang mempunyai bisnis itu biasanya kalau contohnya dari saya, semuanya udah ada alat produksi dan itu kan untuk long term atau jangka panjang. Nah, mungkin kan ada orang yang mentalnya terus berubah, terus dia harus menjual alatnya atau gimana, itu bagaimana caranya untuk menyikapi. Mas Muhammad bisnis apa Mas? Kalau yang itu jasa sablon sama konveksi. Konveksi ya, oke, sablon dan konveksi, oke. Sudah punya mesin jahit berapa? Mesin jahitnya udah ada 4, sablonnya udah komplit, yang belum di bordirnya. Oke ya, Mas. Jadi sebenarnya kan bisnis segala macam investasi itu kan ada hitung-hitungannya ya. Ada hitung-hitungannya, resiko ada resikonya. Biasanya orang ketika menghitung resiko terbesarnya siap, itu sudah nggak jadi masalah lagi kan. Ya. Jadi Mas Muhammad ini kan sekarang lagi ngitung-ngitung nih, mau lanjut atau tidak, bisa gitu kan. Mas hitung-hitung dong resikonya. Kalau lanjut resikonya apa? Mungkin tetap gaji pegawai, betul ya? Ya. Order belum tentu dapat, kan gitu kan? Ya. Oke. Kebutuhan jalan terus. Iya. Tempatnya nyewa nggak? Tempatnya yang ini saya pindah di Jogja, jadinya tidak nyewa. Oh, oke, alhamdulillah. Jadi Mas, jalan itu kan ada dua ya. Jalan ada dua untuk profit. Satu yang controllable, yang Anda kontrol, yaitu biasanya nekan cost. Yang uncontrollable tapi bisa kita usahakan itu meningkatkan revenue. Nah, kebanyakan orang yang sukses itu yang meningkatkan revenue. Nekan cost, ditekan kayak apapun ya segitu ya. Betul nggak? Gaji ya begitu, mau dicopot nggak bisa produksi. Jadi Mas kalau mau go itu fokus on meningkatkan revenue. Mencari revenue. Kreatif, ide-ide kreatif. Kalau kemarin jualnya misalnya baju seragam ratusan ribu, mungkin Anda mulai yang eceran jualan online ya, bikin kaos di sablon, kaos yang lagi tren apa nih, lagi ngomongin apa, sablonin, hashtag apa, sablonin, kaos memberikan hadiah buat yang ulang tahun ya. Yang ulang tahun berarti misalnya ini bulan Agustus Anda bikin iklan, misalnya cowok Virgo itu cowok idaman. Nah, nanti begitu ganti Januari, Aquarius adalah cowok paling disukai oleh mertua, gitu. Jadi sesuai dengan apa? Sesuai market dan waktunya, timingnya, yang orang lain nggak pikirin mungkin akan jadi beda. Gitu. Kemudian Mas bisa mulai menerima sablonan yang sifatnya partai kecil atau bahkan satuan. Jadi orang mulai berpikir nih, oh bisa nih, harus cari value. Bisnis itu create value terus Mas. Satu, deliverynya. Dua, kecepatannya. Saya pernah bikin kaos tuh Mas, tulisannya motivation gitu ya. Pas saya samperin belum jadi Pak, ada masalah dengan produksi. Sampai 1 bulan lebih gitu kan. Ya saya kapok dong gitu ya. Tapi di sisi lain pernah cuma saya kirimin JPEG-nya, saya transfer 2 hari udah dikirim nyampe rumah. Nah, kan seneng tuh, mahal dikit nggak apa-apa. Jadi Mas, caranya adalah buatlah orang senang, create value, entah dengan delivery, kualitas, service, pelayanan, kemudian marginnya bisa lebih tinggi. Harus bergerak terus Mas. Nah, sekarang kan peluangnya lebih banyak. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada sosial media. Mas nggak usah, misalnya belum pasang iklan di Facebook Ad aja.
Tapi kalau account Facebooknya di maintain dengan baik sesuai target market gitu, juga akan dapat viewer yang banyak kan, probability. Nah kalau misalnya kaos, baju kok agak mentok, ya kalau zaman sekarang bikin masker kan juga boleh. Bikin masker kan bisa tuh mesin jahit dipakai untuk produksi masker ya. Masker kalau biasa kan nggak bagus, cari yang punya nilai tambah. Misalnya saya pakai masker mau senyum, orang lain nggak tahu dong, betul ya? Kalau gitu maskernya pakai kotak plastik di tengahnya, jadi kalau senyum masih bisa kelihatan. Gitu. Oh, kalau pakai bikin masker kok nyantol di kuping, kalau pakai helm copot, betul? Pernah ngerasain nggak? Pakai masker, begitu pakai helm yang agak sempit, copot maskernya. Oh, kalau gitu bikin masker yang diikat sampai belakang, yang nggak keganggu kalau, nah itu nilai tambah terus, Mas. Dan itu selalu ada. Jadi, nah, coba Mas Muhammad pikirkan, meningkatkan revenue fokusnya. Jadi kalau pegawai cuma desa itu-itunya aja, jangan PHK gitu kan. Meningkatkan revenue, produknya bisa diversifikasi produk. Yang selama ini mungkin jualannya baju seragam, bisa cari yang lain ya, bisa cari yang lain. Oke, mudah-mudahan memberi inspirasi, Mas. Boleh lanjut aja kalau masih ada yang ingin di-share. Ingin menanggapi itu, jadi kalau mengenai custom kayak gitu terus saya jual ke online itu sudah saya lakukan. Kemarin kan semuanya membuat kata-kata kayak gitu, terus ada PO tentang stay at home atau apa, itu sudah saya Good ya. Cuman kalau semuanya terus-terusan, karena itu kan saingannya dari beberapa vendor pasti juga melakukan. Nah kayak semuanya APD waktu awal COVID itu ribuan tapi kalau untuk sekarang ini udah melemah terus kayak Jadi kalau masalah yang kreativitas untuk penjualan atau desainnya sudah dilakukan, terus sama yang digital marketing kayak Instagram Ads, Facebook Ads itu juga dilakukan karena untuk melakukan branding gitu. Selalu begitu, Mas. Kalau kita melakukan bagus, sukses, pasti diikutin orang lain ya. Kompetisi itu memang seperti itu. Jadi memang namanya kreativitas itu kan create value. Jadi kita terus tuh create value dan monitor. Makanya teman-teman mulailah mendata salesnya, didata produk ini tumbuh nggak, forecastnya gimana, bulan demi bulan naik atau turun. Begitu dia udah mulai mau decline, kita mesti waspada. Orang jualan hazmat gitu ya, dulu kan wah butuh nih, ternyata rumah sakit nggak punya uang kan. Hazmat malah menumpuk jadinya. Saya menumpuk walaupun ada orang yang nyumbang, tapi ya stoknya jadi berlebih, overstock sekarang. Sekarang masker hazmat tuh gampang banget menemukan. Ya harus segera berubah. Misalnya hazmat bisa nggak keperluan selain COVID? Mungkin nanti suatu saat bisa kepakai kan ya, bisa jadi jas hujan ya kan, modifikasi kan. Iya. Jangan pernah berhenti, Mas. Memang pebisnisnya nggak bakal pernah bisa tidur. Ya. Bu Marta Tilar tuh bikin kosmetik sejak saya belum lahir kan. Tapi ya terus mikir terus, sampai sekarang juga mikir terus. Lipstick, kok ada orang minum lipstiknya nempel di gelas. Oh, diganti yang bisa kiss proof supaya nggak nempel, betul nggak? Oh, bibirnya kok kering, tambahin vitamin E. Oh, supaya bibirnya walaupun pakai lipstik justru tambah sehat, kan gitu. Wah, polos aja nggak seru, bikin 100 warna. Wah, nggak ada bling-bling, dibikin bling-bling ya, mengkilat-kilat. Nah, kan macam-macam tuh ya. Nah. Jadi terus never ending. Jadi kalau pengusaha itu jangan pernah berpikir untuk tidak melakukan apapun beres, nggak mungkin. Jadi harus, makanya ada departemen nanti R&D, Research and Development gitu ya. Mas sekarang masih mandiri Research and Development, tapi aktivitas R&D-nya harus dilakukan nih. Ini kira-kira buat apa? Someday, Mas Muhammad, kalau Anda kreatif, Anda bisa menemukan saat-saat booming. Produk Anda tuh laku keras. Nah, Anda kalau perlu cari yang Anda bisa, yang kira-kira orang lain nggak bisa. Yang Anda bisa, Mas Muhammad, yang orang lain nggak bisa. Nah,
entah cara jahitnya, entah teknologi apa, mana Mas riset nih, kok ini bisa begini ya. Nah, Anda bisa buat, nanti punya rahasianya, orang lain nggak bisa, itu booming banget. Atau memang sekarang ini, tadi slide terakhir sebenarnya gini, orang yang sukses besar itu ternyata seorang peniru yang baik. Orang yang sukses luar biasa itu ternyata seorang peniru yang baik. Siapa yang nggak kenal Warren Buffett? Kenal nggak? Kenal ya? Dia hebat banget. Dia niru siapa? Philip Fisher sama Graham, betul kan ya? Jadi dua gurunya tuh dalam hal saham. Dia ikut tanpa bayar, ngenger istilahnya kalau orang Semarang kali ya. Ngenger sama Graham itu. Ikut sama Philip Fisher. Belajar tentang saham, bagaimana dia beli, bagaimana dia jual. Habis itu dia luar biasa hebatnya. Facebook nyontek siapa, Mas? Facebook nyontek siapa? Dulu sebelum ada Facebook ada namanya Friendster. Mana sekarang Friendster? Nggak ada ya. WA chatting itu dulu adanya MIRC. Sekarang itu udah nggak ada. Windows itu dulu ada Lotus 123, Microsoft Office, Word itu dulu ada namanya WordStar. Memang nyontek. Bahkan keyboard di notebook teman-teman itu, sadar nggak itu QWERTY? Coba dilihat keyboardnya. Itu nyontek mesin tik. Kenapa QWERTY kok nggak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U? Ada yang tahu nggak jawabnya? Dulu mesin tik itu ada tuasnya. Kalau dibikin urut A, B, C, D pada nyangkut, betul nggak? Mau nulis saya nyangkut, tak, 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 tak. Nah, komposisi yang paling bagus tuas-tuas itu adalah QWERTY. Keyboard kan sekarang nggak perlu. Kenapa masih dipakai? Ya, nyontek. Jadi teman-teman, Anda bisnis nyontek aja ya. Lihat bisnis yang sejenis yang sudah lebih maju, dia lakukan apa di masa Covid ini? Dia lakukan apa saat Covid ini? Contoh ya, di mall-mall lakukan apa? Sekarang lift udah nggak pakai tombol, betul ya? Bank, kalau nggak salah Niaga ya, Bank Niaga NISP kalau nggak salah, itu sudah ke ATM udah mencet tombol, bisa pakai handphonenya. Itu artinya sadar dengan customer. Ya kita nyontek. Nah, kira-kira konveksi apa yang dia lakukan? Mas surveinya di mana Mas Muhammad? Survei di online aja, lihat. Ya. Kalau misalnya Mas mau search engine, ketik di Google kan muncul tuh, misalnya baju seragam gitu, apa keywordnya kan muncul. Artinya kalau kita riset, survei produk kita sesuai target market, ngikutin orang yang hebat, jadi nomor 2 juga udah kaya Mas, betul nggak? Jadi teman-teman, kalau bisnis Anda satu jenis saja sukses luar biasa, sudah cukup buat seumur hidup. Dan seringkali Tuhan itu menolong kita saat udah dekat menyerah. Itu perlunya kita bangkit. Ya. Oke, lanjut. Kalau ada yang share lain biar lebih seru ya. Ya, Mas Riko, silakan. Selanjutnya ini ada Yoga Pratama. Yoga. Tadi. Silakan juga. Ya, Mas Yoga, silakan. Dari mana Mas Yoga? Bismillah. Izin suhu, saya Yoga Pratama dari Universitas Sumatera Utara, Medan. USU, ya oke. Nah, jadi begini suhu, saya itu awalnya di usaha ternak suhu, yaitu ternak cacing dan ternak jamur. Oke, cacing dan jamur ya. Ya. Namun semenjak COVID itu permintaan itu tuh turun suhu, baik dari jamur, karena kan saya kan tuh usahanya itu kan di tengah, nggak hulu nggak hilir gitu kan. Jadi Mas jual kemana? untuk permintaan Jamurnya jual kemana? jamurnya dijual ke yang punya usaha jamur goreng, jamur crispy dan lain sebagainya. Saya justru COVID ini sering beli jamur tuh di Superindo. Kalau di Medan pada sepi karena kan semua pingin masak sendiri gitu Jadi untuk yang
di pasar yang di jalan itu pada sepi. Iya, justru sebelum COVID, istri tuh nggak pernah masak jamur. Tapi sekarang malah masak jamur, dikasih tepung, digoreng buat temanan sop tuh bagus juga. Ya Mas. Jadi Mas Yoga, Jadi artinya ya survei dulu. Kalau Mas punya pelanggan yang pelanggan besar gitu, dia berubah, bisa jadi Anda malah bisa potong itu sampai ke end usernya. Jadi kalau selama ini masarin ke A, ada satu, sekarang masarin bener-bener sampai ke end user. Ya. Misalnya Mas mulai bangun gerobak supaya orang keliling jualan jamur gitu. Atau bahkan dikasih edit value sampai ujung sekalian deh. Jamurnya sudah di packing, udah siap dimakan. Jadi ujung sampai ujung tuh Mas Yoga. Ya itu ide saja. Tapi gini, artinya jangan sampai gara-gara case ini terus Mas langsung menilai, wah ini jamur udah nggak laku gitu. Enggak tuh, jamur tuh laku. Saya kalau nyari jamur di Superindo tuh kadang-kadang kehabisan. Mas jamur apa sih yang panjang-panjang itu, atau jamur kuping atau jamur apa? Kancing. jamur tiram suhu. Jamur tiram. Tiram suhu. Tiram biasanya buat mie ya, mie ayam ya. Enggak suhu buat biasanya jamur crispy. Dikasih tepung, digoreng gitu kan ya. Iya. Iya. benar, Su. Harusnya nggak berubah Mas. Kenapa Mas punya pikiran gitu? Gara-gara satu customer besar Anda gerak. Ya itu ada perubahan ya. Apakah benar orang jadi nggak masak jamur di COVID? Jawabnya yang jelas enggak gitu ya. Justru masak tetap gitu ya. Ya mesti cari tuh Mas kira-kira jalan lain. Karena kan channel distribution itu dari produsen sampai end user itu ada yang lewat wholesaler, lewat retailer. Kalau Mas merasa mampu sampai ke end user, ya bisa sampai ke end user. Bahkan bisa bikin nilai tambah sendiri ya, seperti jamur crispy yang sudah berbentuk crispy. Packagingnya yang bagus, jual langsung, marginnya bisa luar biasa besar tuh Mas Yoga ya. Oke. Baik, suhu. Ya. Artinya saya juga nggak tahu kondisi di Sumatera Utara. Mas survei dulu. Seringkali orang mengambil kesimpulan itu kalau buru-buru salah gitu ya. Sama aja ada 2 orang dimasukin penjara, yang satu dikasih sate, yang satu dikasih daging, yang satunya dikasih tempe terus. Akhirnya dia marah-marah. Kemudian kesimpulannya tempe membuat tekanan darah tinggi, kan salah. Padahal dia nggak pernah dikasih daging jadi marah-marah kan. Oke ya, oke sip, silakan. Ya suhu. Nah jadi begini suhu. Nah yang kan karena kan yang kemarin itu sepi objek nih jobnya. Jadi kemarin tuh saya lebih ke penawaran jasa suhu. Kan sekarang tuh lagi marak buat iklan online gitu kan. Oke. Yeah. Jadi saya untuk memutuskan lebih ke pelayanan jasa, baik dari desain grafis, terus desain konten dan lain sebagainya. Justru itu lebih menarik tapi saya juga nggak menyampingkan usaha jamur dan cacing. Jadi menurut itu apakah saya termasuk orang yang tidak konsisten gitu? Oh enggak. Jadi gini teman-teman, kalau orang mau dapat banyak uang, ada yang berteori harusnya kita memiliki multi source of income gitu ya, multi source. Jadi source-nya banyak. Jadi source-nya itu bisa dari jamur, bisa dari jasa. Selama resource-nya bisa dibagi, bagus-bagus aja. Apalagi kita baru mulai ya. Istilahnya kan rata-rata dari pebisnis yang masuk di sekarang ini kan masih muda. Tingkat confidence-nya belum tentu 100% memang ini bisnis yang sudah saya pilih. Kemudian tekanan kebutuhan sudah kejar-kejaran dengan pendapatan, betul nggak? Kejar-kejaran terus nih, dapat duit, kebutuhan kejar-kejaran gitu. Jadi saya pikir bijaksana kalau teman-teman apalagi di masa seperti ini mencoba pilihan lain atau istilahnya mendobel gitu, nggak apa-apa. Apalagi kalau itu tidak mengganggu, jadi bagus saja menurut saya. Bahkan bisa jadi opsi kedua itu yang bisa jadi gede. Mas Yoga bisa menjadi seorang
desainer, mendesain iklan, bahkan Mas belajar mengenai copywriting, bagaimana menulis pemasaran, sales scriptnya. Tiba-tiba orang yang Anda tolong itu selalu salesnya bagus, ya harganya bisa lebih bagus dan ternyata income-nya jauh lebih deras lewat jalur itu dibanding jamur, nggak ada masalah. Atau keahlian Mas mengiklankan itu buat mengiklankan jamurnya, jadi dua-duanya bisa maju. Saya pikir sih masih 2-3 itu masih banyak contoh yang berhasil kok ya. Nah, 2-3 bisnis bukan berarti tidak fokus ya, tetap fokus on income kan ya, bisnis kan. Ya, orang juga masih meraba-raba, SWOT analisisnya bisa jadi dulu masih fokus on diri sendiri, sekarang udah mulai fokus ke tim, mungkin juga udah mulai pinter menggabungkan banyak resource, itu akan beda lagi. Suatu saat mungkin Mas bisa di saham, kita nggak pernah tahu ya. open mind saja, yang penting dikalkulasi. Ya Mas Yoga, Baik Su, cukup. lanjutkan Mas, nggak apa-apa menurut saya ya. Ya ini, Terima kasih Su. ya sama-sama. Banyak orang menjalankan namanya safe mode lah gitu ya, atau tanda kutip panic wizard gitu. It's okay gitu. Jadi kadang-kadang wah ini belum jalan. Kayak kemarin ya teman-teman ya, Grab sama Gojek itu kan melarang mengangkut penumpang ya, mengangkut penumpang. Anda bisa bayangkan nggak hidupnya tukang ojek? Yang biasa tiap hari dapat 300.000, 280.000, itu tiba-tiba cuma 60.000, 50.000 karena tidak boleh ngangkut penumpang, cuma delivery. Ya beberapa orang yang saya temuin sangat kreatif. Di rumah istrinya goreng tahu, dia keliling. Istrinya suruh bikin botok kelapa, dia keliling untuk menambal itu. Dalam kondisi krisis, ya itu menurut saya bijaksana justru ya. Artinya mengalokasikan energi, kemampuan waktunya untuk menghasilkan income tambahan. Oke, sip. Thank you. Ya, lagi? Pertanyaan Pak, ada dari Taufika Setiawan dari Brawijaya. Oke, Taufika. silakan. Ya, mohon maaf sebelumnya video saya mati karena sini mati lampu, Oke, sip. Gak apa-apa, suaranya kedengar Mas. Good. Ya, oke. Jadi saya izin bertanya sebelumnya usaha saya ini ada di bidang jasa, di bidang agensi desain dan kreatif. Dan konsultan pemasaran juga. Nah, saya ingin bertanya, terkadang saya ini di masa COVID ini sangat sulit untuk menentukan harga pokok produksi produk jasa saya. Nah, karena kasus saya itu sering banget ngasih trade harga yang akhirnya setelah saya hitung lagi kok saya rugi kayak gitu. Saat ini saya pengen minta saran dari Suhu gimana baiknya penentuan HPP di produk jasa ini kayak gitu sih. Karena kesulitan saya selama ini di situ. Outputnya apa Mas? Digital? Outputnya itu bisa bentuknya digital, benar. Kayak misalkan video, terus habis itu social media manajemen, grafis, habis itu mungkin ada paket-paket digital marketingnya juga, kayak kita nentuin strategik, good. Strategik. Ya, Mas, itu ada yang sifatnya fisik gitu ya, ada sifatnya kayak goodwill gitu kan. Artinya gini, dalam pekerjaan dulu saya pernah di software house ya. Pengerjaan secara real itu kan ada man-man-nya kan, man-man berapa jam per orang kan gitu kan. Halo? Iya ya. Mas panggilannya Mas Taufik ya? Iya Mas Taufik. Oke, Mas Taufik. Jadi Mas Taufik hitung dulu cost-nya. Cost realnya itu berarti orang ini mengerjakan ini berapa lama, orang ini menggunakan listriknya berapa lama, ketemu cost per jamnya kan. Nah itu jadi 1 man hour Mas sudah nggak rugi. Baru masalah kecerdasan, intelijen kan, itu yang harganya, itu yang harganya variatif. Justru kalau klien Mas itu ternyata untuk sesuatu yang berpenting banget, Mas bisa kasih harga lebih tinggi dong.
Ya, misalnya ini contoh gini, tolong bikinkan ini yang datang orang Indofood dibanding yang datang Pak Kartijo, mahalan mana? Pak Indofood kan Pak Kartijo. Indofood lah jelas karena dia Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya value dari produk Mas ini sebenarnya I'm just sitting here. I got time.